Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fate dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 108. Dia bisa membuat keajaiban dengan jentikan jarinya. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Halaman itu dipenuhi dengan keheningan yang menyesakkan. Hampir semua orang di sana bisa merasakan jantung mereka berdebar kencang. Sepertinya jantung mereka akan melompat keluar dari tenggorokan mereka. Mereka ternganga melihat helaian daun yang menancap di batang pohon pelajar Cina itu seperti sebilah pisau. Semua orang merasa sulit untuk mempercayai mata mereka. Terutama tetua Gunada. Dia merasakan aliran sensasi dingin dari kakinya langsung ke kepalanya dalam sekejap. Dia yakin akan satu hal. Jika Lintang menghempaskan daun itu dengan sudut yang sedikit ke dalam saat dia diserang, itu akan mengiris tenggorokannya. Tak hanya membuat luka di lehernya. Kau bisa melukai lawanmu menggunakan daun yang kau petik. Apakah kau seorang guru besar seni bela diri? Setelah sadar, tetua Gunada hampir tak dapat mengontrol diri. Sebagai seorang praktisi seni bela diri, dia jelas pernah mendengar tentang keajaiban melukai musuh menggunakan daun yang dipetik. Untuk melukai musuh menggunakan bunga dan daun yang dipetik, seseorang harus mencapai tingkat guru besar untuk menuangkan tenaga dalamnya ke dalam benda padat. Tetapi sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat seorang guru besar dengan mata kepalanya sendiri. Dan sekarang, bagaimana Lintang bisa memiliki kehebatan seorang guru besar di usia yang begitu muda? Namun, Lintang menggelengkan kepalanya sedikit. Aku bukan seorang guru besar. Apa? Bagaimana dia bisa menyerangku menggunakan daun yang dia petik jika dia bukan seorang guru besar? Ini sungguh luar biasa. Namun, tetua Gunada tak tahu bahwa seorang guru besar harus mengedarkan dan mengeluarkan banyak tenaga dalam untuk melukai musuhnya menggunakan daun yang dipetik. Dapat dikatakan bahwa seorang guru besar akan kehilangan hampir segenap kemampuan serangnya dan bahkan jatuh ke dalam kondisi kelelahan setelah melukai lawannya menggunakan teknik seperti itu. Namun berbeda bagi Lintang. Baginya, menyakiti musuh menggunakan daun yang dipetik hanya seperti menjentikkan jarinya. Bahkan guru besar hanyalah semut yang sedikit lebih besar baginya. Tetua Gunada tak lagi ragu terhadap Lintang. Di bawah tatapan heran tetua abadi dan yang lainnya, dia langsung berlutut ke arah Lintang diikuti bunyi gedebuk. Wajahnya penuh teror dan kecemasan. Aku, Salman Gunada, jauh dari tandinganmu bahkan jika kau bukan seorang guru besar. Maafkan aku karena telah menyinggungmu barusan. Dan terima kasih karena tidak membunuhku. Pak. Tetua Gunada tak bodoh. Jadi tentu saja dia tahu Lintang pasti petarung yang ahli. Bisa melukai lawannya menggunakan daun yang dipetik. Seandainya Lintang benar-benar berniat membunuhnya, dia bisa saja menghempaskan daun itu dari sudut yang sedikit berbeda. Kalau begitu, dia pasti sudah mati sekarang. Tak hanya tetua Gunada, tetapi tetua abadi dan yang lainnya, yang berdiri di samping. Juga tersadar dari keheranan mereka dan mereka gemetar penuh kegembiraan. Oh, ya Tuhan. Dokter Agung Lintang. Apakah kau seorang praktisi seni bela diri juga? Tak heran kau memandang rendah Bajikuan dengan cara seperti itu. Itu benar. Pak Lintang. Kau telah membuka mataku kali ini. Ini pertama kalinya aku melihat sehelai daun menikam batang pohon. Ini sangat luar biasa. Teknik apa yang kau gunakan barusan? Itu sangat luar biasa. Maukah kau mengajariku teknik itu? Tetua abadi dan dua orang lainnya sangat bersemangat sehingga mereka berbicara asal. Mereka menatap Lintang dengan kekaguman dan rasa hormat yang kuat seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Tetua Gunada, di sisi lain, gelisah. Dia bertanya dengan gugup. Apakah Bajikuanku benar-benar bermasalah? Bajikuan, sekarang. Tak ada yang curiga kalau Lintang berbicara omong kosong lagi karena adegan sebelumnya telah membuat mereka takut. Betul sekali. Lintang mengangguk sebagai tanggapan dan berkata sambil mengerutkan kening. Aku tak tahu siapa yang memberimu metode berlatih Bajikuan ini. Meskipun terlihat ganas dan tangguh, itu hanya dapat dilakukan dengan membalikkan aliran darahmu, yang akan menyebabkan kerusakan permanen pada pembuluh darahmu setelah berlatih dalam jangka waktu yang lama. Jika diagnosisku benar, setelah berlatih selama 3 tahun, kau pasti mengalami rasa sakit di seluruh tubuhmu setiap hari sebelum kau tidur, terutama pada titik ulu hatimu.
Kata-kata Lintang terdengar seperti bom di kepala Tetua Gunada. Dia langsung terbelalak. Betul sekali, pikirnya sendiri. Tetua Gunada mengalami kesulitan besar untuk tidur setiap malam. Dia berasumsi bahwa itu disebabkan oleh luka lamanya. Tak pernah terpikir olehnya bahwa ada hubungannya dengan bajikuannya. Dan sekarang, dahi Tetua Gunada berkeringat dingin. Dokter Agung Fed, bolehkah aku tahu berapa banyak waktu yang tersisa sebelum aku mati? Setelah mendengar kata-katanya, bahkan Tetua Abadi dan yang lainnya, yang berdiri di samping, juga panik. Cucu Tetua Abadi juga berlatih bajikuan. Tetapi dia hanya berlatih selama 2 tahun. Setahun lebih sedikit daripada Tetua Gunada. Kau hanya punya waktu setengah tahun lagi. Jawab Lintang. Apa? Setelah mendengar jawaban Lintang, Tetua Gunada, gadis cantik dan yang lainnya seketika sepucat hantu. Tetua Gunada hanya memiliki waktu setengah tahun untuk hidup. Yang berarti bahwa gadis cantik itu akan mati dalam waktu 1,5 tahun. Tak heran Lintang telah mengatakan sebelumnya bahwa gadis itu harus berhenti berlatih bajikuan jika keluarga Abadi ingin menghindari kematian dalam keluarga mereka. Kau sang ahli, Pak Fed. Tolong pikirkan cara untuk menyelamatkan mereka. Salman Gunada merupakan kakak angkatku. Sementara Kinan satu-satunya cucu perempuanku. Tolong selamatkan mereka tak peduli apapun yang diperlukan. Tetua Abadi sangat panik dan memohon dengan sangat kepada Lintang. Keluarga Abadi dapat menyetujui apapun yang kau minta selama kau dapat menyelamatkan hidup mereka. Dalam sekejap, semua orang menoleh untuk melihat Lintang bersama-sama. Seakan-akan mereka sedang melihat garis hidup terakhir mereka. Lintang tersenyum sebagai tanggapan. Jangan khawatir, sebenarnya sangat sederhana untuk menyelamatkan hidup kalian. Hah, kata-katanya mengejutkan semua orang sebelum mereka mendengarnya melanjutkan. Teknik bajikuan ini dipraktikkan dengan membalikkan sirkulasi ki dan darah kalian sepenuhnya. Jadi kalian hanya perlu membalikkan aliran sirkulasi kalian. Dengan begitu, tak hanya darah dan tulang kalian yang bisa diberi makan dan diperkuat secara perlahan, tapi luka kalian juga bisa sembuh, dan kalian bisa hidup lebih lama. Membalikkan aliran sirkulasiku. Setelah mendengar kata-katanya, Tetua Gunada tercengang. Dia segera mencoba berlatih bajikuan lagi. Kali ini dengan sirkulasi aliran yang benar-benar terbalik dari cara dia berlatih sebelumnya. Setelah mencoba metode sirkulasi ini, semua orang segera mendengar suara seperti kacang pecah dari tubuh Tetua Gunada. Kemudian, setelah satu putaran pernapasan, dia mengembuskan udara hitam samar melalui lubang hidungnya. Ini sangat menyegarkan. Rasanya sakitku sudah sangat berkurang. Setelah beberapa menit, Tetua Gunada membuka matanya. Matanya langsung berbinar dengan kegembiraan dan kebahagiaan yang tak terkendali. Selanjutnya, suaranya bergetar penuh keheranan. Sepertinya kekuatan tubuhku telah meningkat 1/10. Dan bahkan kulit dan tulangku sedikit lebih padat dari sebelumnya. Semua orang di sekitarnya tercengang mendengar kata-katanya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa mendapatkan efek luar biasa yang begitu besar hanya dalam waktu beberapa menit? Ini benar-benar tak bisa dipercaya. Bagaimanapun, Lintang tak terkejut sama sekali. Itu karena sirkulasimu mengalir normal untuk pertama kalinya saat berlatih bajikuan. Efeknya akan berkurang secara bertahap di kemudian hari. Tetapi kemampuanmu akan menjadi lebih kuat dengan berlalunya waktu. Bagaimanapun, bajikuan digunakan saat itu sebagai teknik bertarung tingkat pemula neraka merah untuk memperkuat tulang dan otot dari 3.000 petarung neraka merah dan 8.000 pasukan kelam. Jadi, wajar saja jika bajikuan berdampak luar biasa. Namun, yang menurut Lintang sangat biasa, di mata Tetua Gunada, Tetua Abadi, dan yang lainnya tampak sangat luar biasa seperti keajaiban kedewaan. Pada saat itu, Tetua Abadi, Tetua Gunada dan si gadis cantik segera mendatangi Lintang. Mereka membungkuk dalam-dalam kepada Lintang sekali lagi dalam kekaguman dan kegilaan yang tulus. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami, Dokter Agung Fed. Lintang tersenyum. Namun, tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, ponsel Tetua Gani langsung berdering. Tetua Gani mengangkat panggilan itu, dan ekspresinya seketika berubah.